Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Widevian, NIM 170403-178. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Tujuan pengukuran kinerja keuangan ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, tingkat profitabilitas, dan tingkat stabilitas. Manfaat pengukuran kinerja keuangan ada 4. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian personal secara maksimum. Yang kedua, menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel. Dan yang keempat, membantu pengambilan keputusan berkaitan dengan penghargaan personel seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Balance scorecard. Balance scorecard merupakan salah satu model pengukuran kinerja gabungan antara ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur dari 4 perspektif, yaitu keuangan, margin laba ROA arus kas, pelanggan pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada bisnis internal dengan contoh retensi karyawan, pengurangan waktu siklus, dan yang keempat ada inovasi dan pembelajaran dengan contoh presentasi penjualan produk baru. Tujuan BSC. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Kelemahan BSC itu sendiri yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran dan keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Seringkali para manajer terbiasa dan terlatih dengan ukuran keuangan. Tapi mereka juga sering mendapatkan tekanan-tekanan dari pemegang saham berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan mereka. Yang ketiga, ada ukuran-ukuran yang diperbarui. Masih banyak perusahaan yang tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan strateginya. Dan yang keempat, terlalu banyak pengukuran dilakukan hal tersebut dapat mengakibatkan manajer kurang fokus karena mencoba melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu. Saat ini dan kemungkinannya di masa depan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi 5 macam kategori, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar. Yang pertama ada rasio likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansialnya. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Terdapat 3 rasio likuiditas. Yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, dan yang ketiga ada rasio kas dengan rumus yang dapat dilihat pada slide. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktiva. Yang pertama ada rasio berputar piutang, rasio perputaran persediaan, rasio perputaran aktif tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk menggambarkan likuiditas perusahaan. Rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Rasio perputaran total aktiva hampir sama dengan rasio perputaran aktiva tetap. Hanya saja yang membedakan adalah pada perhitungan kali ini yang dihitung adalah total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio profitabilitas. Ada 3 rasio profitabilitas, yaitu net margin ratio yang digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Yang kedua ada return on equity. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada net margin ratio. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dan penjualan. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban finansial apabila perusahaan dilikuidasi. Yang pertama ada debt to equity ratio. Rasio hutang dengan modal sendiri merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Debt ratio, rasio ini
mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditur. Analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio. Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis berdasarkan tekniknya. Analisis keuangan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan adalah teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam absolut maupun dalam persentase. Yang kedua ada analisis tren. Teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga ada analisis presentase per komponen. Teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Dan yang keempat ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode dibandingkan. Yang kelima ada analisis sumber penggunaan kas, dan yang keenam adalah analisis rasio keuangan. Yang ketujuh ada analisis perubahan laba kotor, dan yang ke-8 adalah analisis break even. Kriteria keuangan perusahaan. Berikut ini merupakan contoh kriteria yang dapat dilihat. Yang pertama ada relevan. Haruslah sesuai atau relevan dengan keadaan kenyataan perusahaan sebenarnya. Dan kedua ada sederhana dan mudah dimengerti. Laporan keuangan sederhana adalah laporan yang mudah dimengerti oleh siapa saja yang membacanya. Yang ketiga adalah handal dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang handal adalah yang berisi data terbaru dan datanya sesuai dengan kenyataan. 4. Terdapat unsur perbandingan. Salah satu tujuan pembuatan laporan keuangan adalah untuk membandingkan atau melihat perkembangan perusahaan. Berikut ini merupakan contoh kriteria keuangan perusahaan yang dianggap buruk, yaitu yang pertama overtrading. Juga bisa menyebabkan pengaruh buruk bagi manajemen keuangan sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada low profit, penentuan harga jual yang tidak tepat, terlalu rendah misalnya. Ini juga menyebabkan profit yang perusahaan dapat tidak maksimal. Yang ketiga ada penjualan yang menurun. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menaikkan pendapatan adalah dengan membuat inovasi untuk produk yang baru, baik dari segi kemasan, harga, maupun kualitas produk tersebut. Yang keempat, terlalu banyak hutang. Indikasi lain bahwa perusahaan Anda sedang mengalami krisis dalam manajemen keuangan perusahaan adalah rasio utang perusahaan berada pada angka yang terlalu tinggi. Contoh kasus kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Metode Economic Value Added. EVA atau Economic Value Added merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. Yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomi yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuiditas setelah dikurangkan, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Perhitungan EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak. Biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt and cost of equity dengan rumus EVA NOPAT dikurang kapital kali C atau EVA sama dengan R kurang C dikali kapital. Di mana NOPAT adalah laba bersih, ya C biaya kapital, biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas yang digunakan untuk menghasilkan NOPAT, R adalah tingkat balikan kapital, dan C jumlah dana yang tersedia bagi perusahaan untuk biaya perusahaannya. Tolak ukur EVA. Yang pertama, apabila EVA melebihi 0, nilai EVA positif menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas pada break even point. Yang ketiga adalah apabila EVA lebih kecil daripada 0, nilai EVA negatif, dan menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah. Keunggulan EVA itu sendiri yang pertama, memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan perhitungan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Yang kedua, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya menjadi persoalan adalah perhitungannya biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak analisa yang mendalam. Yang ketiga, EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisa rasio. Kelemahan EVA, sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber. Yang kedua, EVA terlalu bertumbuh pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Dan yang ketiga, konsep ini sangat tergantung pada transportasi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Terima kasih. Berikut adalah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.